Halo teman-teman, salam bahagia bagi kalian semua. Jumpa lagi bersama Green Candle. Nah, seperti biasa ya teman-teman, di video kali ini saya akan membahas quick update pergerakan dari Bitcoin ya teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi, seperti biasa ya teman-teman, saya ucapkan dulu selamat untuk teman-teman yang ikut dalam rekomendasi pembelian saya. Nah, dari pasang short dan sekarang long, kemarin short. Nah, kita sudah bisa menghasilkan banyak profit ya teman-teman, walaupun market itu turun dan market itu naik. Tapi harapan kita selalu sih market itu naik ya teman-teman. Jadi kita masih bisa alt party bagi teman-teman yang holder beberapa koin ya teman-teman atau jangka panjang. Nah, jadi tunggu apa lagi ya teman-teman? Teman-teman yang belum bergabung ke grup sosial media kita seperti Telegram, YouTube, TikTok bisa join sama kita ya teman-teman, yang mana linknya ada di kolom deskripsi. Nah, di sini pergerakan Bitcoin masih di lingkaran dari symmetrical triangle ini ya teman-teman, yang mana pola ini belum ditembus sama sekali. Nah, sempat menembus pada tanggal 4 Juni yang mana di di, di saat waktu itu Elon Musk berulah dan kembali turun menuju support ya teman-teman. Nah, saya kira juga waktu tanggal 4 Juni symmetrical triangle ini belum di ujung-ujungnya. Nah, sekarang kita sudah di tanggal 7 Juni ya teman-teman, yang mana mau di ujung dari symmetrical triangle ini. Nah, di sana kita akan mendapat jawaban apakah akan tembus support atau tembus resisten. Nah, teman-teman bisa komentar di bawah pendapat teman-teman. Teman-teman menginginkan tembus support, resisten, atau support. Nah, di sini juga saya sudah menganalisa Bitcoin dari lama ya teman-teman. Dari penurunan yang begitu tajam sampai sekarang di kisaran symmetrical triangle ini. Sempat terbentuk pola head and shoulder, impulse head and shoulder, tembus resisten, tapi volume kecil. Nah, ini juga teruntuk teman-teman yang bermain di future. At least teman-teman tahu di mana support dan di mana resisten ya teman-teman. Dan berapa volume dari pembelian itu harus teman-teman tahu. Kalau teman-teman mau pasang long, ya tentunya teman-teman harus beli di area support dan menjualnya di resisten. Nah, kalau resisten tembus, teman-teman bisa jual di area target. Jadi kita bisa menghasilkan uang ya teman-teman. Kita di sini tidak memperdulikan masalah penurunan atau kenaikan suatu koin ya teman-teman. Walaupun turun atau naik, kita harus tetap menghasilkan uang dapur dan uang, at least lah uang untuk belanja hariannya teman-teman. Nah teman-teman, di time frame 15 menit, Bitcoin membentuk pola falling wedge ya teman-teman. Ini namanya pola falling wedge. Ya, yang mana belum sempat menembus dari resisten dan menembus dari support. Jadi pergerakan Bitcoin sangat solid di antara falling wedge ini ya teman-teman. Jadi sekarang Bitcoin sudah tembus di time frame 15. Nah, bagaimana kalau kita lihat di time frame 1 jam? Di time frame 1 jam belum konfirmasi ya teman-teman. Jadi harus ada candle di atas dari resisten ini. Nah, misalnya target seperti ini teman-teman. Jadi saya akan buatkan contohnya. Ini akan menjadi target. Biasanya pergerakannya akan seperti ini teman-teman. Ini memang sudah tembus ya teman-teman. Tembus. Dan dia harus melewati dulu neckline dari target yang kita tentukan. Setelah itu akan ada retest ke bawah. Kalau retestnya berhasil, berarti akan terbang ke atas. Nah, melainkan juga kalau retestnya gagal. Nah, kalau retest gagal seperti ini jadinya ya teman-teman. Ke neckline, retest malah turun, dan mencoba lagi ke atas, gagal. Nah, ini artinya jebakan ya teman-teman. Jadi, teman-teman bisa masuk di saat retest terjadi.
Nah, kalau retest sudah berhasil, berarti otomatis target kita akan terlaksana. Nah, target kita juga sudah berada di atas dari symmetrical triangle. Nah, kalau symmetrical triangle tembus juga, jadi targetnya ya kita ukur kedalaman dari symmetrical triangle itu ya teman-teman. Nah, ini akan menjadi target. Jadi, Bitcoin akan terbang menuju 48.000 ya teman-teman. Di harga 48.000. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Dia akan tembus dulu ke atas menuju neckline, retest, resisten lagi. Kalau berhasil, dia akan terbang. Nah, kalau gagal, dia akan turun. Seperti contoh yang tadi saya katakan. Nah, di sini juga yang harus menjadi perhatian untuk teman-teman. Nah, biasanya dia akan pergerakan Bitcoin ini akan mencoba tembus resisten. Biasanya dia akan melakukan percobaan 2 kali ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ada pump besar, otomatis langsung tembus. Tapi kalau kebanyakan saya analisa, dia akan tembus. Nah, seperti ini. Misalnya, retest dulu ke bawah. Kalau tembus lagi menuju neckline, retest otomatis terbang ya teman-teman. Ingat pergerakan ini kalau teman-teman sudah pasang long. Ingat pergerakan ini. Nah, ada juga skenario yang lain. Misalnya dia coba tembus dan kebanting lagi ke bawah, mencoba nembus gagal, otomatis dia akan ke bawah. Ini bisa saja juga terjadi ya teman-teman. Ini biasanya jebakan. Jebakan untuk investor. Jadi teman-teman harus pantau kalau teman-teman main future dan juga spot trading. Nah teman-teman, kalau kita buka EMA Reborn, jadi kita masih lumayan jauh ya dari EMA Reborn time frame 4 jam. Jadi kita harus ada candle panjang lagi, hijau panjang. Nah, at least kita ada candle hijau panjang ini di atas dari EMA Reborn ya teman-teman. Baru kita bisa katakan kita akan di area bullish. Jadi akan ada pump. Kecuali, ini ada terkecuali ya teman-teman. Nah, kita juga sempat menembus dari EMA Reborn yang mana ini pada tanggal 4 Juni. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Di sini Elon Musk nge-tweet ya teman-teman, yang mana dia broken heart pada Bitcoin. Jadi harganya langsung drop turun lagi ke support ya teman-teman. Jadi lihat juga newsnya. Biasanya kalau sudah di atas EMA Reborn di time frame 4 jam, biasanya akan ada pump. Nah, bagaimana dengan time frame 1 jamnya? Nah, di time frame 1 jam, kita akan menuju di atas dari EMA Reborn. Nah, ini akan perbalikannya teman-teman. Jadi garis kuning ini akan berada di atas garis merah. Nah, inilah seperti contohnya teman-teman. Tuh. Kalau sudah di atas, biasanya dia akan pump. Kalau sudah di atas, ada candle di atas dari EMA Reborn, akan pump. Nah, teman-teman, di time frame 1 hari, kita sangat jauh ya. Sangat jauh. Yang seperti teman ada pola head and shoulder yang saya kurang suka di sini ya teman-teman, menyebabkan Bitcoin turun dan juga ada news yang buruk waktu itu ya teman-teman, yang mana Elon Musk mengatakan Bitcoin miner menggunakan banyak energi. Jadi, nah di sana juga ada FUD dari Chinese government yang melarang cryptocurrency, jadinya harganya turun. Nah, bagaimana dengan BNB Coin? BNB Coin membentuk pola ascending triangle ya teman-teman. Yang mana sekarang BNB Coin berada di support. Nah, jadi saya juga sudah melakukan pembelian di sini ya teman-teman. Nanti kalau tembus di area resisten, otomatis saya tidak jual. Saya membeli di support trading dan di future.
Nah, bagaimana kalau gagal nembus? Pasti ke support lagi. Nah, saya akan jual di area resisten. Nah, ini sedikit Ethereum ya teman-teman. Ethereum pergerakannya sangat solid. Dan saya dengar-dengar juga dari YouTuber luar, Ethereum akan digadang-gadangkan tahun ini menyalip market cap dari Bitcoin ya teman-teman. Nah, saya harapkan sih memang benar terjadi. Mudah-mudahan saja Ethereum menyalip Bitcoin. Di sini juga Ethereum membentuk pola yang sama seperti BNB Coin ya teman-teman. Jadi masih di bawah EMA Rebound. Nah, ini pola ascending triangle, masih solid di antara pola ini. Semoga saja tembus ya teman-teman. Yang seperti kita tahu bulan Juni ini banyak ada event seperti NFT dan banyak event ya teman-teman. Nah, saya juga yakin cryptocurrency jarang berakhir atau akhir dari bulannya pada bulan Juni. Pasti akhir tahun biasanya ya teman-teman. Nanti kan akan ada good news yang akan datang. Nah, di sini juga saya masih dalam running profit sementara ya teman-teman. Saya pasang 7 koin yang mana di sini ada Cardano, BNB, Ethereum, Doge, Matic, Theta dan Bitcoin. Nah, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti jejak saya, yang mana saya berikan rekomendasi long pada Binance Future tadi pagi ya teman-teman. Saya ucapkan selamat ke teman-teman yang sudah mengikuti. Saya biasanya memberikan rekomendasi di Telegram kita ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa join kalau misalnya teman-teman belum join. Join ke link Telegram kita yang mana sudah ada di deskripsi. Jadi di sana biasanya saya memberi sinyal-sinyal koin yang harus dibeli. Dan itu gratis ya teman-teman. Saya berikan gratis. Nah, teman-teman, di sini juga saya memberi bocoran sedikit koin-koin yang saya beli di spot trading ya, teman-teman. Yang pertama ada BNB, ZIL, TKO, BIG, Tron, APA, XRP, dan Cake ya, teman-teman. Jadi, itu koin-koin yang saya koleksi di Binance. Nah, ada juga di toko kripto ya, teman-teman. Nah, di toko kripto itu saya ada IOTA, PET, CHZ, Chili, Shiba, Trust Wallet, dan Engine, dan juga TKO. Jadi ini koin-koin yang saya beli tadi pagi ya teman-teman. Saya beli tadi pagi. Nah sekarang alhamdulillah ya teman-teman, saya sudah mendapatkan profit. Saya sudah mendapatkan profit dari semua koin-koin yang saya koleksi tadi. Nah, mostly koin-koin NFT ya teman-teman. Jadi NFT yang saya koleksi lebih. Nah teman-teman, itu dulu untuk video saya kali ini. Jangan lupa bantu channel Green Candle dengan cara like, comment, share, subscribe, aktifkan notifikasi belnya agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Nah, seperti biasa ya teman-teman. Bye-bye.